Selamat pagi, ketemu lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan ikan lele ya yang ada di kolam Mr. Abraham, dan kali ini kita akan berbagi uh, mengenai bibit yang bagus dan bibit yang tidak bagus. Dan kebetulan ini di tempat kami kemarin kami memesan bibit yang kurang bagus. Nah, jadi ini akan menjadi pengalaman bagi kita dan rekan-rekan semua uh, untuk di dalam memilih atau berbudidaya ikan lele itu sangat perlu sekali. Oke, kita segera lihat saudara ya. Ini ikan lele yang ada di kolam beton. Ikan lele ini memang sedikit ada masalah di bibit karena pertumbuhannya ini lambat. Nah, ini akibat daripada bibit yang kita pesan ini tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak memiliki sertifikasi pembibitan, yang dimana memang belinya harganya murah, saudara. Akibatnya ini akibatnya pertumbuhannya hampir 50% ini lambat sekali. Ini umur lele sudah masuk 4 bulan. Ya, dari ukuran bibit masuk itu 1 cm. Ini sudah 4 bulan dan pertumbuhannya memang sangat lambat sekali, saudara. Ini penyebabnya karena indukan daripada ikan lele yang dipijah ini itu sedarah, ya sedarah. Jadi menyebabkan pertumbuhannya sangat lambat sekali. Ini jumlahnya memang ada 10.000 ekor ya. Ini ada 10.000 ekor. Kalau masalah sehat, ya memang ikannya sehat, tapi pertumbuhannya yang tidak memungkinkan. Seharusnya dengan umur segini ini sudah harus minimal berat badan itu sudah naik 8 sampai 9 ekor per kilo ya. Nah, ini masih 15 sampai 20 ekor sekilo. Nah, ini 10.000 ekor memang sangat gesit. Nah, cuma yang problem satu itu pertumbuhannya sangat lambat, saudara. Jadi ini contoh budidaya ikan lele yang kurang bagus karena tidak memperhatikan jenis bibit yang masuk. Untuk itu kepada rekan-rekan yang pembudidaya ikan, utamanya yang pemula, itu perlu sekali saudara memperhatikan jenis bibit yang kita pesan ya. Sebaiknya bibit yang dipesan itu yang memiliki sertifikasi pembibitan dari Dinas Perikanan, karena itu bibitnya sangat terjamin. Nah, ini kita akan perlihatkan jenis bibit yang bagus ya, yang sertifikasi dengan umur yang sama, ini sudah 4 bulan. Nah, ini. Nah, kemarin saudara bibit yang kami pesan dengan bibit yang sama ini ada 20.000 ya. Yang dimana 10.000-nya ada di sini. Terus yang 10.000 lagi ada di kolam besar di sana. Dimana kolam ini ukurannya 7 kali 10 ya. Jadi 70 meter persegi. Nah, kita akan perlihatkan jenis bibit yang satu yang sama dengan pertumbuhan yang sama, jadi bibit yang kurang bagus. Oke, kita ke ujung ya, soalnya lokasinya ada di ujung sana. Nah, ini adalah kolam yang satu ya. Ini sama 7 kali 10, ini 70 meter persegi. Di bawah juga ini ada 10.000 ekor. Nah, ini bibit yang sama saudara, yang saya pesan kemarin dari bibit rekan-rekan juga. Cuma memang indukannya itu sudah lama dan itu bibitnya sedara ya, sedara, jadi satu jantannya satu keturunan yang menyebabkan pertumbuhannya lambat. Dan itu kita tahu setelah kita konfirmasi indukan bibitnya. Nah, ternyata bibitnya memang begitu karena
beliau juga belum paham bagaimana dia hanya belajar untuk pembibitan, dan akhirnya karena memang dijual murah jadi kita beli, bahwa itu bagus. Ternyata setelah kita konfirmasi, wah, itu sudah terlanjur kita beli, ya kita coba besarin. Nah, hasilnya seperti ini saudara. Ini bibit ini beda 1 minggu ya dengan yang bibit pertama. Nah, ini juga, ini seharusnya sudah bisa naik 15 ya sampai 10. Ini masih 20-25. Jadi masih modelnya remaja. Dan ini bibit yang kurang bagus. Meskipun memang sehat, agresif ya, tapi pertumbuhannya yang lambat. Ya, karena ini indukannya itu satu jenis ya, satu jenis keturunan. Seharusnya indukan bibit itu paling bagus, yaitu kawin silang ya. Kawin silang dari indukan mungkin lele jumbo disilangkan dengan lele sangkuriang. Jadi itu akan sangat bagus, seperti yang lalu-lalu kita memang beli demikian. Karena kita punya langganan memang pada saat itu bibitnya kosong, sedangkan kolam sudah siap. Nah, terpaksa kita beli yang bibit ini. Nah, tapi ini jadi pelajaran saudara untuk berikutnya. Jadi rekan-rekan semua, jangan sampai terjadi seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan kerugian ya. Karena pakan yang diberikan itu sama ya dengan yang bibit yang bagus. Yang membedakan yaitu pertumbuhannya. Jadi kalau pertumbuhan bibit yang bagus itu biasanya kalau ukuran yang kita pesan bibit 1 cm, itu setelah 4 bulan itu sudah panen ya. Sudah panen. Jadi umur 3 bulan dan 4 bulan itu sudah panen. Umur 5 bulan panen habis ya. Nah, ini jika ini dipertahankan, saya perkirakan 8 bulan baru bisa konsumsi. Nah, 8 bulan konsumsi, dan ini karena sudah terlanjur begini, memang ada beberapa yang budidaya ikan lele yang diletakkan di kolam tanah. Nah, biasanya kalau menggunakan kolam tanah ini memang lebih bisa dipacu ya, bisa dipacu pertumbuhannya meskipun ini saudara, tapi juga tidak akan maksimal saudara ya. Dan ini memang konsumen ada yang memang untuk, ada yang remaja itu mereka sudah panen ya untuk konsumsi. Oke, ini bibit lele yang gagal ya yang saya bilang, dan ini akan kita segera ganti ya, kita segera ganti. Paling mungkin 2 mingguan ini kita kuras habis. Kemudian ini memang pembelinya ada yang khusus pembeli yang ukuran kecil begini saudara. Nah, ini kita perlihatkan bibit yang bagus ya. Ini ada yang tersisa 2 kolam dan umur yang sama, itu 4 bulan. Ini kita perlihatkan. Nah, ini kolam ya. Ini kolam ada sekitar 3.500. Ada 2 kolam. Memang ini bibit yang bagus. Ini umur sama 4 bulan. Dan 4 bulan ini sudah mau panen saudara. Ini kita lihat pertumbuhannya. Nah, jadi itu sangat berbeda sekali ya. Ini sekitar 7, 8 sampai 9 ekor 1 kilo, dan ini untuk di tempat kami ini sudah sangat konsumsi ya. Dan memang untuk kebutuhan pasar yang relatif ukuran begini yang dicari. Ya, jika ukuran naik 5 sampai 3 ekor itu kurang peminatnya agak kurang ya. Nah, ini bibit yang bagus. Ini ada 3.500. Pertumbuhannya sangat bagus. Dan umur sama 4 bulan. Yang satu kita perlihatkan lagi yang ada di sana. Ini kolam yang satu. Ini sama ya ukurannya ya. Nah, ini bagus sekali pertumbuhannya. Ini 4 bulan ya. 4 bulan, bibit yang sama. Bibit yang sama umur maksud saya, tapi beda pembibitan. Nah, ini adalah lele yang pertumbuhannya bagus. Ini
seminggu paling kita sudah panen lagi ya. Ini ukurannya sekitar 87 ya, 7 ekor sekilo. Nah, saya kira untuk saat ini cukup di sini. Inilah uh, bayangan ya, pemilihan bibit yang bagus itu sangat perlu sekali dan penting sekali karena bibit yang kurang bagus dengan indukan yang tidak jelas ya, yang tidak memiliki sertifikasi itu akan menyebabkan kerugian ya. Kenapa? Karena pakan yang kita gunakan itu harus terkontrol dan sesuai, karena kalau tidak pertumbuhan lele itu uh, akan menyebabkan kita rugi di pakan dan waktu ya. Jadi sekali lagi sangat perlu sekali dalam pemilihan bibit, itu sangat penting sekali untuk menentukan keberhasilan kita dalam usaha budidaya ikan lele. Oke, saya kira itulah tadi informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua agar supaya tidak mengalami kegagalan ya, seperti yang saat ini kami alami di tempat budidaya Mr. Abraham. Saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa saudara didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan nantikan video-video berikutnya, utamanya pada saat bibit yang sudah masuk itu, kita akan upload lagi. Oke, terima kasih.